Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu orang tewas tertimpa turap penahan tebing yang longsor di Kabupaten Tegal. Kasus demam berdarah terus meningkat, tercatat satu anak meninggal dunia di Sragen. Di Banjarnegara ada kandang ternak domba super mewah berlantai 2 dengan biaya pembangunan hingga setengah miliar rupiah. Kasus demam berdarah dengue di Sragen mengalami peningkatan dibandingkan pekan lalu. Hingga akhir Januari, kasus DBD di Sragen mencapai 36 kasus dengan satu penderita meninggal dunia. Satu pasien demam berdarah dengue yang meninggal dunia adalah warga desa Pilangsari, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Bocah 12 tahun itu meninggal Rabu siang setelah sempat dirawat di rumah sakit di Sragen selama 3 hari sebelum dirujuk ke rumah sakit di Solo Selasa malam. Saat ini masih ada satu anak lain yang dirawat di rumah sakit akibat demam berdarah. Dari pemeriksaan dokter adalah DB, demam berdarah, yang mulanya gejala-gejala di rumah sudah diperiksakan, kemudian semakin ngedrop malam, sekarang sudah muncul karena sampai sudah muntah darah. Kasus DBD di Sragen terus mengalami peningkatan di pekan ketiga. Kasus DBD mencapai 31 penderita, namun akhir Januari naik menjadi 36 kasus. Kecamatan Sumberlawang masuk menjadi daerah endemis DBD. Tingginya kasus DBD membuat Dinkes Sragen menginstruksikan puskesmas di masing-masing kecamatan melakukan fogging dan menggalakkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Terus terang melihat perkembangan ini juga menghimbau kepada puskesmas, seluruh puskesmas untuk melakukan kegiatan PSN rutin. Dan kami tentunya butuh dukungan masyarakat luas karena tidak mungkin PSN ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga butuh peran serta dari seluruh masyarakat untuk melaksanakan. Musim penghujan dan kurangnya kesadaran masyarakat memberantas genangan air turut menjadi penyumbang meningkatnya kasus DBD di Sragen. Warga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk, terutama di lingkungan rumah. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Presiden Joko Widodo mendistribusikan bantuan sosial cadangan beras pemerintah kompensasi lonjakan harga beras di Klaten. Lonjakan harga beras sejak tahun lalu belum bisa teratasi hingga tahun ini karena produksi beras nasional mengalami penurunan. Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Kali ini Presiden mengunjungi gudang Bulog Meger di Kecamatan Ceper, Klaten, mengecek stok cadangan beras pemerintah dan memberikan bantuan sosial kompensasi kenaikan harga beras pada 1.000 keluarga. Bantuan cadangan beras pemerintah yang disalurkan sebagai kompensasi atas melonjaknya harga beras selama hampir 1 tahun terakhir ini diberikan kepada total 22 juta keluarga yang tercatat di data Kementerian Sosial di seluruh Indonesia. Saya jamin berasnya beras baik dan beras premium. Dan ini kita berikan kepada ini diberikan kepada 22 juta penerima di seluruh tanah ini. Badan Pangan Nasional menampik perpanjangan pemberian bansos cadangan pemerintah sengaja diberikan sebagai kampanye terselubung Presiden untuk anaknya yang maju sebagai calon wakil presiden dalam pemilu mendatang. Namun murni karena pemerintah tidak mampu mengendalikan harga beras yang melonjak hampir setahun belakangan. Bantuan pangan ini ya tentunya untuk 22 juta KPM. Ya. Jadi bukan karena Januari, Februari, Maret ini misalnya disampaikan jelang pemilu, enggak begitu. Ini dari tahun lalu pun juga sudah ada, ya. Dan ini akan terus dikerjakan, ya. Sampai nanti akan terus dikerjakan karena saudara-saudara kita yang 22 juta KPM ini memang sangat memerlukan. Ya.
Melonjaknya harga beras akibat produksi beras nasional yang tidak mencukupi sejak tahun lalu memberatkan masyarakat miskin dan hampir miskin di tanah air. Selain akibat fenomena cuaca El Nino yang menyebabkan kekeringan, produksi beras nasional turun akibat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal ini terjadi karena pemerintah terus memangkas anggaran subsidi pupuk setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir sebesar 45%, termasuk pada APBN tahun 2024. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kandang ternak biasanya hanya dibuat sederhana dari bahan bambu atau kayu. Namun di Banjarnegara seorang warga membuat kandang ternak domba menyerupai rumah mewah. Semewah apa kandang domba dengan biaya pembangunan mencapai ₹1,5 miliar? Berikut liputannya untuk Anda. Sepintas tak ada yang mengira bila bangunan mewah menyerupai rumah ini adalah sebuah kandang domba. Bangunan mewah berlantai 2 ini adalah kandang domba milik warga Desa Batur, Banjarnegara. Di dalam bangunan mewah menyerupai rumah ini terdapat puluhan ekor domba. Kandang domba mewah ini dihiasi batu granit dan marmer, pagar besi stainless yang terpasang rapi. Puluhan domba ini pun nyaman menghuni kandang mewah yang bersih tanpa sampah. Pemilik kandang mengaku sengaja membuat kandang domba super mewah sebagai ungkapan terima kasih kepada domba-domba peliharaannya yang selama ini mendukung ekonomi keluarga. Kandang domba yang bersih dan mewah ini juga sebagai rasa syukur atas rezeki melimpah yang dihasilkan dari menjual domba Batur selama puluhan tahun. Domba Batur adalah domba spesies asli Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara. Pemilik kandang mengaku membuat kandang mewah ini sejak 2 bulan lalu dengan biaya mencapai lebih dari ₹1,5 miliar. Tak cukup sampai di sini, pemilik juga masih akan memoles bangunan kandang mewah ini menjadi lebih bagus lagi. Karena memang ya kita awalnya hobi jadi penghasilan, dan yang bikin bangunan ini juga dari dombanya sendiri gitu. Saat ini di dalam kandang mewah tersebut terdapat 20 ekor domba jenis Batur yang merupakan jenis domba unggulan di Kabupaten Banjarnegara. Harga domba Batur tergolong fantastis, mulai dari Rp10 juta hingga Rp45 juta per ekor. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Untuk mencegah kerusakan kawasan pantai karena abrasi, jajaran TNI Angkatan Laut Tegal menggelar gerakan menanam mangrove. Penanaman mangrove jadi pilihan karena pemerintah daerah belum bisa mengalokasikan pembangunan sabuk pantai atau pemecah ombak. 3.200 mangrove ditanam di kawasan pertambakan di Desa Kedung Kelor, Kecamatan Warungreja, Kabupaten Tegal oleh jajaran Pangkalan Angkatan Laut Tegal bersama Forkompimda Kabupaten Tegal. Kegiatan ini sebagai upaya mencegah kerusakan kawasan pantai karena abrasi. Lanal Tegal mencatat tingkat abrasi di pesisir pantai utara Tegal dari tahun ke tahun kian parah. Ribuan hektar tambak dan lahan tanaman melati yang berada di sepanjang pesisir pantai Tegal hilang karena abrasi. Penanaman mangrove ini diharapkan bisa mencegah abrasi di masa mendatang. Pesisir utara Laut Jawa kecenderungannya adalah laut dangkal, jadi tingkat abrasi cukup tinggi. Apalagi sekarang kita memasuki musim penghujan dan musim angin barat. Dan mungkin ada catatan dari Lanal untuk tingkat abrasi yang paling parah di mana? Tingkat catatan abrasi yang paling parah, kalau kita melihat konturnya sementara masih ada di sekitaran Tegal, baik itu di kabupaten maupun di kota itu sendiri. Penanaman mangrove menjadi salah satu pilihan untuk mencegah abrasi, sebab pemerintah Kabupaten Tegal hingga saat ini belum mengalokasikan dana untuk membangun sabuk pantai atau pemecah ombak. Artinya belum mengalokasikan anggaran karena memang cukup besar ya, sehingga dengan menggunakan secara alamiah ya, dengan menanam mangrove, kemudian katakanlah cemara udang atau cemara laut ini juga sudah sangat membantu untuk menjaga abrasi dan termasuk angin besar dari pantai menuju ke darat seperti itu. Kemudian intinya untuk menjaga keseimbangan lingkungan ya, supaya mengurangi juga polusi udara, ini sangat manfaat sekali dengan. Lanal Tegal juga menggandeng masyarakat kawasan pantai dan pemerintah desa untuk ikut menjaga bibit mangrove agar tidak rusak. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.